Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Indeks Glikemik Bola Ubi Cilembu Goreng sebagai alternatif makanan selingan penderita diabetes mellitus tipe 2. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Audina Rizka Agustina Siragar, Cujarina, Kartika Mutiara, Meridiana, Nadia Anggida Meyanti, dan Salsadifa Jahwa Andini. Selanjutnya pendahuluan akan dibacakan oleh Salsadifa. Pada Salsadifa saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Strategi dalam pengaturan pola makan untuk membantu mengendalikan glukosa darah, salah satunya melalui pemilihan makanan dengan indeks glikemik rendah. Penelitian menunjukkan makanan IG rendah tidak menimbulkan peningkatan glukosa darah secara cepat, sehingga mampu memperbaiki sensitivitas insulin serta bermanfaat dalam pengendalian glukosa darah penderita DM tipe 2. Nilai indeks glikemik produk pangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kadar serat pangan, kadar amilosa dan amilopektin, kadar lemak dan protein, daya cerna pati, dan cara pengolahannya. Ubi cilembu adalah komoditas umbi-umbian yang mempunyai peran yang cukup strategis dalam diversifikasi makanan. Selanjutnya, dalam penelitian ini, ubi cilembu akan dijadikan sebagai bahan dasar pada pembuatan bola-bola ubi goreng. Bola-bola ubi goreng adalah salah satu makanan tradisional yang terbuat dari campuran ubi, gula, dan tepung tapioka yang diaduk, dibentuk menjadi bola dan digoreng. Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan produk pangan fungsional serta memiliki nilai indeks glikemik yang rendah. Dengan demikian, peneliti ini ingin melakukan uji indeks glikemik bola-bola ubi cilembu goreng. Identifikasi masalah. 1. Ubi cilembu memiliki indeks glikemik sebesar 65,74 yang merupakan termasuk dalam kategori sedang. Kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengolahan berbagai produk makanan berbahan dasar ubi cilembu. Yang ketiga, masyarakat yang belum mampu memvariasikan makanan dengan indeks glikemik yang rendah untuk penderita diabetes mellitus. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Salsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Audina Rizka. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kadar indeks glikemik pada makanan bola-bola ubi cilembu goreng. Kedua, bagaimana analisis uji organoleptik pada makanan bola-bola ubi cilembu goreng. Tiga, bagaimana analisis fitokimia, kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan kadar serat pangan pada makanan bola-bola ubi cilembu goreng. Kemudian adalah pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada luas lingkup hanya meliputi informasi apapun yang berkaitan dengan indeks glikemik, uji organoleptik, kadar air, serat pangan pada makanan bola-bola ubi cilembu goreng. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu mengetahui pengaruh produk makanan bola-bola ubi goreng terhadap kadar indeks glikemik. Tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui kadar indeks glikemik pada makanan bola-bola ubi cilembu goreng. Dua, untuk mengetahui analisis uji organoleptik pada makanan bola-bola ubi cilembu goreng. Dan yang ketiga, untuk mengetahui analisis fitokimia pada makanan bola-bola ubi cilembu goreng. Kemudian manfaat penelitian yang pertama menambah wawasan, pengalaman, dan keterampilan penelitian di bidang gizi klinik. Kedua, menambah sumber referensi yang dapat digunakan sebagai data acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya di bidang gizi klinik. Dan yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat terkait kadar indeks glikemik pada olahan bola-bola ubi cilembu goreng. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Audina Rizka. Selanjutnya tinjauan pustaka akan dibacakan pertama kali oleh Meridiana. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, indeks glikemik. Indeks glikemik adalah suatu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan konsumsi karbohidrat berdasarkan efeknya pada kadar glukosa darah postprandial. Beras tergolong pangan dengan nilai indeks glikemik yang tinggi bergantung pada varietas beras itu sendiri dan faktor-faktor lainnya.
Nilai indeks glikemik dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu yang tinggi lebih dari 69, sedang 56 sampai 69, dan rendah kurang dari 56. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2. Organisasi International Diabetes Federation atau IDF memperkirakan bahwa pada kelompok usia 20-79 tahun terdapat 463 juta orang di dunia menderita diabetes pada tahun 2019, atau sama dengan 9,3% dari jumlah total penduduk pada usia tersebut. Klasifikasi saat ini untuk diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu DM tipe 1 dan tipe 2. Diabetes adalah krisis global yang terutama didorong oleh urbanisasi yang cepat, gaya hidup yang berubah, dan pola makan yang tidak merata. Sangat penting untuk memprediksi prevalensi diabetes pada individu untuk mengurangi risiko perkembangan diabetes mellitus dan menyelamatkan nyawa pasien. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Meridiana. Selanjutnya saya bacakan sendiri. Ubi jalar cilembu. Ubi jalar merupakan tumbuhan semak bercabang yang memiliki bentuk daun segitiga berlekuk. Bunga berbentuk payung, memiliki umbi yang besar, rasa yang manis, dan berakar bonggol. Hampir semua bagian dari tanaman ubi jalar dapat digunakan. Menurut Brand di dalam jurnal Putri 2017, ubi jalar adalah salah satu bahan pangan lokal yang merupakan sumber karbohidrat dengan indeks glikemik rendah, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif diet untuk mencegah terjadinya gangguan toleransi gula darah. Ubi jalar juga memiliki kandungan antioksidan dan serat pangan yang tinggi. Manfaat dalam ubi jalar yaitu menjaga tekanan darah, mencegah kanker, menjaga berat badan, membantu menjaga kesehatan pencernaan, membantu mengurangi gejala radang sendi, membantu penderita diabetes dan mencegah serta mengobati sakit mah. Berdasarkan penelitian, ubi jalar sebagai sumber karbohidrat memiliki indeks glikemik 54 dengan nilai glikemik 70 tinggi, jadi ubi jalar termasuk rendah. Selanjutnya, metode penelitian akan dibacakan oleh Kartika Mutiara. Baik, terima kasih Nadia. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Gizi Universitas Negeri Medan. Untuk waktu penelitiannya akan dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2023 hingga laporan penelitian ini selesai. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah alatnya yaitu kukusan, pisau, baskom, wajan, sudip, dan tirisan. Sedangkan untuk bahannya adalah 500 gram ubi cilembu, 250 gram tepung tapioka, 80 gram santan, 150 gram gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Berikut adalah diagram alir penelitiannya. Jadi pertama-tama ubi cilembunya dikupas dan dibersihkan. Setelah itu dipotong kecil-kecil dan dikukus. Setelah lembek, ubi yang sudah dikukus dihaluskan lalu dicampur bahan lainnya. Setelah itu, setelah adonan menyatu, semuanya dibentuk menjadi bola-bola, lalu digoreng, dan setelah itu dilakukan pengujian dan analisis. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai uji, yaitu uji kadar air, uji kadar abu, uji kadar lemak, uji kadar protein, uji serat pangan, dan uji indeks glikemik. Yang pertama, uji kadar air menggunakan metode pengeringan oven. Prinsipnya adalah kehilangan bobot yang terjadi pada pemanasan dalam oven dengan suhu 130 derajat Celcius selama 1 jam. Adapun bahan dan alat uji kadar air adalah timbangan analitik, spatula, oven, desikator, gegep besi, dan cawan aluminium. Prosedur kerjanya adalah yang pertama, panaskan cawan aluminium kosong dalam oven bersuhu 130 derajat Celcius lebih kurang selama 1 jam. Yang kedua, dinginkan cawan di dalam desikator sampai suhu kamar sekitar 30 menit. Yang ketiga, timbang cawan aluminium dan catat hasilnya. Yang keempat, tera timbangan sehingga angka menunjukkan 0, lalu masukkan 2-3 gram sampel ke dalam cawan aluminium tersebut dan timbang. Yang keenam, masukkan cawan beserta isinya ke dalam oven bersuhu 130 derajat Celcius kurang lebih selama 1 jam.
Dinginkan cawan dan isinya ke dalam desikator sampai suhu kamar sekitar 30 menit. Lalu timbang berat akhir cawan beserta isinya. Masukkan kembali cawan beserta isinya ke dalam oven bersuhu 130 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu dinginkan kembali cawan dan isinya ke dalam desikator sampai suhu kamar sekitar 30 menit. Dan timbang berat akhir cawan beserta isinya. Jika bobotnya hampir sama dengan berat sebelumnya pada tahapan 7, maka berat cawan beserta isinya dianggap konstan. Berikut adalah perhitungan untuk uji kadar air. Keterangannya adalah X sebagai berat sampel sebelum dikeringkan, Y berat cawan dan sampel setelah dikeringkan, dan A berat cawan kosong. Yang kedua ada uji kadar abu metode pengabuan kering. Prinsipnya, pengabuan contohnya dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius, zat-zat organik diuraikan menjadi air dan CO2, sedangkan zat-zat anorganik yang tertinggal dihitung sebagai kadar abu. Bahan dan alatnya adalah timbangan analitik, spatula, cawan porselen, desikator, pemanas listrik, tanur, dan gigi besi. Adapun prosedur kerjanya yang pertama, panaskan cawan porselin kosong dengan pembakar selama 5 menit. Kemudian masukkan ke tanur pada suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu dinginkan cawan di dalam desikator sampai suhu kamar. Lalu timbang cawan porselin dan catat hasilnya. Setelah itu masukkan 3-5 gram sampel ke dalam cawan porselin tersebut dan ditimbang. Arangkan sampel dengan menggunakan tungku pemanas hingga tidak berasap. Lalu masukkan cawan beserta isinya ke dalam tanur dan panaskan pada suhu 550 derajat Celcius sampai terbentuk abu berwarna putih. Setelah itu dinginkan cawan dan isinya dalam desikator sampai suhu kamar dan timbang berat akhir cawan beserta isinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kartika Mutiara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cut Jarina. Selanjutnya, uji kadar lemak menggunakan metode Soklet. Prinsip metode ini adalah lemak diekstrak semi-kontinu dengan menggunakan pelarut organik non-polar. Bahan dan alat sampel yang digunakan yaitu alat Soklet lengkap 1 set, labu lemak, pemanas listrik, oven, timbangan, kertas saring, dan Soklet filter paper, gelas piala, mortar, kapas, benang, desikator, penjepit labu lemak, batu didih, gunting atau cutter, dan sebanyak hand hexen sebagai pelarut. Selanjutnya akan diuji sesuai prosedur. Kemudian uji kadar lemak dihitung berdasarkan bobot yang hilang dari satu sampel atau berat lemak yang berhasil dihilangkan dari sampel. Di Indonesia, metode analisis lemak untuk makanan dan minuman diatur dalam SNI 0128911992. Persen lemak dihitung dengan rumus W1 dikurang W2 per W dikali 100%. Selanjutnya, uji kadar protein metode Geldal. Prinsipnya yaitu senyawa protein didestruksi dengan asam sulfat dan kataliselan menjadi amonium sulfat yang diuraikan menjadi amonia pada saat destilasi menggunakan NaOH. Bahan dan sampel yang digunakan yaitu campuran kataliselan PA, indikator campuran bromokresol green plus merah metil yang ditimbang, kemudian larutan asam borat, kemudian larutan HCl yang diencerkan. Selanjutnya, kemudian larutan NaOH yang dilarutkan ke dalam 1000 ml air suling, kemudian asam sulfat pekat, larutan indikator penolftalin, labu kejeldal, distilator, pemanas listrik, neraca, buret 10 ml, dan pengaduk magnet. Yang kemudian kadar protein ini dihitung dalam persen menggunakan rumus V1 dikurang V2 dikali banyak asam klorida dikali 14,008 dikali 5,7 per W dikali 100%. Kemudian uji syarat pangan menggunakan metode multienzim. 1. Sampel kering homogen diekstraksi lemaknya dengan petroleum benzen pada suhu kamar selama 15 menit. Kemudian 1 gram sampel dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan buffer natrium dan dibuat menjadi suspensi.
Kemudian ditambahkan 100 ml termamil ditutup dan diinkubasi pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit sambil sesekali diaduk. Kemudian diangkat dan didinginkan. Kemudian ditambahkan 20 ml air destilata yang pH-nya diatur menjadi 1,5 dengan menambahkan HCl 4M. Selanjutnya ditambahkan 100 mg enzim pepsin. Lanjut. Yang kelima, labu Erlenmeyer ditutup dan diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius dan diagitasi selama 60 menit. Yang keenam, ditambahkan 20 ml air destilata dan pH-nya itu diatur. Kemudian yang ketujuh, ditambahkan 100 mg enzim pankreatin. Dan yang kedelapan, selanjutnya pH-nya diatur dengan HCl menjadi 4,5 untuk menghentikan reaksi. Dan yang kesembilan, melalui crucible kering yang telah ditimbang beratnya, yang mengandung 0,5 selit kering, beratnya tepat diketahui, dan dicuci 2 kali dengan 10 ml air destilata. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cuk Jahrina. Uji indeks glikemik akan dibacakan kembali oleh Kartika Mutiara. Uji indeks glikemik. Jadi pangan tunggal yang akan ditentukan indeks glikemiknya mengandung 50 gram karbohidrat diberikan kepada relawan yang telah menjalani puasa penuh kecuali air selama semalam sekitar pukul 8 sampai pukul 8 besoknya. Relawan yang digunakan ialah individu normal, sehat, dan tidak menderita diabetes. Lalu pagi harinya dilakukan pengukuran kadar gula darah puasa, kemudian relawan diminta untuk mengonsumsi hingga habis pangan yang akan diuji indeks glikemiknya. Selama 2 jam pasca konsumsi sampel, darah diukur kadar gulanya setiap 30 menit. Selang 3 hari, hal yang sama dilakukan dengan memberikan 50 gram glukosa murni kepada relawan. Hal ini dilakukan sebanyak 2 kali untuk mengurangi efek keragaman gula darah dari hari ke hari. Yang kelima, kadar gula darah pada waktu setiap pengambilan sampel diplot pada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Indeks glikemik ditentukan dengan membandingkan luas daerah di bawah kurva antara pangan yang diukur indeks glikemiknya dengan pangan acuan. Adapun teknik analisis datanya yang pertama adalah pada penelitian ini menggunakan analisis fisikokimia yang dihitung berdasarkan rumus sesuai metode yang digunakan. Yang kedua, selanjutnya dilakukan uji indeks glikemik. Yang ketiga, uji indeks glikemik ditentukan dengan membandingkan luas daerah di bawah kurva antara pangan yang diukur dengan indeks glikemiknya. Yang keempat, dianalisis secara deskriptif untuk menentukan rendah tingginya indeks glikemik produk tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kartika Mutiara dan seluruh teman saya yang telah membacakan hasil tugas mereka. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.